فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Afra dan Auf ibn Afra. Ayah mereka namanya Afra. Dikenal dengan dua anaknya Afra. Dua anak laki-laki. Mu'adz kakak umurnya 16 tahun. Auf adik umurnya 15 tahun. Abdurrahman ibn Auf menyebutkan di dalam perang Badar, kisah sahih riwayat Bukhari Muslim, dia mengatakan pada saat aku sedang melihat perang berkecamuk dan aku berada di pinggiran kancah peperangan, tiba-tiba saja aku didatangi oleh seorang anak muda Ansar bernama Mu'adz ke sebelah kirinya, lalu berkata, "Hai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar dia orang yang paling menyakiti Nabi SAW waktu di Mekah." Kata Abdurrahman, "Iya benar. Apa yang kau mau lakukan?" "Saya mau bunuh paman." Jadi anak muda ini bukan nyari prajurit-prajurit biasa. Mana kepalanya itu? Kepala orang kafir nih, pimpinan perang itu memang kebetulan Abu Jahal panglima perangnya. Pimpinannya, kalau muslimin dipimpin oleh Nabi SAW, kalau Quraisy di perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal. Maka kata Abdurrahman, nanti kalau saya lihat dia, saya akan tunjukkan. Karena Mu'adz belum pernah lihat Abu Jahal. Kata Abdurrahman, baru saya selesai bilang itu, datang adiknya dia, Auf, di sebelah kanan saya. Seakan-akan mereka memang tidak saling tahu nih. Mengucapkan kalimat yang mirip, "Wahai paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal? Ini perang lagi berkecamuk, kakaknya lagi sibuk menunggu melihat, dia tidak lihat adiknya. Ini tidak janjian ya." Kemudian Abdurrahman bilang, "Kenapa kau cari Abu Jahal?" Dia bilang, "Saya dengar Rasulullah SAW paling disakiti di Mekah oleh dia. Terus apa yang kau mau buat?" "Saya mau bunuh." "Baiklah, nanti kalau saya lihat saya akan tunjukkan kepadamu." Kata Abdurrahman, tidak lama kemudian tiba-tiba di pasukan musuh terlihat itu. Terlihat ada pasukan Quraisy datang, di tengah-tengah pasukan ada Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan oleh Abdurrahman, demi Allah semuanya dari kepalanya sampai kakinya besi. Enggak kelihatan kecuali matanya. Sudah gitu dikumpul-rumuni oleh pasukannya lagi. Banyak sekali. Melingkar, mengelilingi dia. Maka saya bilang, itu Abu Jahal. Kata Abdurrahman, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, demi Allah kedua anak muda ini, Mu'adz dan Auf adiknya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Cepat sekali. Menyerang semua pasukannya Abu Jahal. Dan karena mereka kelabakan, tidak sangka dua orang menyerang sekian ratus orang, gitu kan? Akhirnya kelabakan nih. Kacau balau, mereka terus menebas sana sini sampai mereka berdua berada di depan Abu Jahal dan keduanya menebaskan pedangnya ke arah Abu Jahal. Tapi karena Abu Jahal di atas kuda dan mereka berdua ini berjalan, gitu kan, berlari, maka pedangnya mengenai bagian paha dan saking kerasnya tebasan tersebut sampai akhirnya paha Abu Jahal sempat sobek, berdarah dan jatuh dari kuda. Si Auf, si adik ini sempat mati syahid dibunuh oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Waktu itu Ikrimah masih dalam keadaan kafir. Nanti tentu setelah pembebasan kota Makkah, Ikrimah masuk Islam radhiyallahu anhu, dan beliau mati syahid di perang Yarmuk. Ada kisahnya sendiri yang luar biasa juga. Waktu itu masih dalam keadaan kafir. Anaknya Abu Jahal, dia menyerang Auf, Auf mati terbunuh, si adik. Si Mu'adz berusaha melarikan diri karena Abu Jahal sudah kena. Tangkis sana sini, lepas dari peperangan. Begitu dia keluar, rupanya ada satu orang kafir atau beberapa orang kafir yang menebaskan pedang ke tangan kanannya dan sempat ketebas. Akhirnya tangannya seperti tergantung tangan kanannya. Dia pun keluar dari kancah peperangan. Dia enggak berhenti, teman-teman sekalian. Perhatikan semangat sahabat mengejar surga ini dan keyakinan mereka kalau mati itu datang bukan karena sebabnya, tetapi karena ajalnya datang. Karena sebab-sebab kematian banyak. Orang bisa ditabrak kendaraan, orang bisa menghadapi kebakaran, bisa tenggelam. Tapi kalau ajal belum datang gak bakal mati. Pasti akan diselamatkan, terselamatkan dengan sendirinya. Apa yang dilakukan teman-teman? Bayangkan di umur 16 tahun, tangan kita tertebas, tergantung tinggal beberapa lembar kulit, beberapa kulitnya yang halus yang menangannya. Yang dia lakukan, dia buka imamahnya, lalu diikat sama dia. Tangannya disatukan, tangan kanannya diikat sama dia di punggungnya dengan imamahnya supaya bisa bertahan. Lalu dia masuk lagi nyerang dengan tangan kirinya.
Sementara melawan musuh dia merasa dia kesalahan, kesakitan dengan tangannya ini, dia merasa terganggu dengan itu. Dia keluar dari kancah peperangan, imamannya dibuka, tangannya diinjak sama dia, ditarik. Dikeluarin tangannya, karena sudah mengganggu nih, nggak bisa berfungsi lagi. Setelah itu dia masuk menyerang teman-teman sekalian umur 16 tahun, dengan tangan kirinya sampai terbunuh mati syahid. Dua anak muda yang luar biasa ini. Ya. Di sini teman-teman sekalian, karena perilaku dua orang ini, ulama sepakat bahwasanya kekalahan musyrikin setelah izin Allah di Badar, selain janji Allah, adalah perannya dua orang ini. Kenapa? Karena ternyata setelah Abu Jahal jatuh dan orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang bisa mengobati karena besarnya sobekan di pahanya dan berdarah banyak, akhirnya mereka kelabakan gara-gara itu. Pimpinannya sudah luka. Dan mereka takut, khawatir jangan sampai dari pasukan muslimin keluar lagi dua orang seperti ini yang menyerang tiba-tiba. Ya. Akhirnya Abu Jahal diurus, dirawat, dikeluarkan dari kancah peperangan oleh mereka. Dan muslimin berkecamuk lagi peperangan, masih berperang yang lain. Kita masuk sekarang juga, di antara kisah yang terjadi di perang Badar adalah terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf teman-teman adalah dulu majikannya Bilal di zaman jahiliyah. Majikannya Bilal. Dia yang dulu taruh batu panas di dadanya Bilal, dia yang cambukin, dia yang siksa Bilal intinya. Umayyah bin Khalaf ini orangnya gemuk, badannya besar. Rupanya waktu pasukan muslimin memenangkan perang Badar, kocar-kacir pasukan kafir Quraisy ini, udah mulai banyak yang melarikan diri. Umayyah bin Khalaf ini kudanya lepas dari dia. Dia jatuh dari kuda, kudanya lepas. Dia karena gemuk sekali nggak bisa lari. Sudah nggak bisa lari, pasukan musyrikin sudah banyak lari, tinggal dia sama anaknya berdua. Tinggal sama anaknya berdua. Ada riwayat lain mengatakan tinggal dia sendirian. Muslimin lagi ngumpulin ghanimah. Ada sebagian yang mengejar musuh, sebagian mengumpulkan ghanimah. Apapun yang ditinggalkan oleh musuh pada saat itu dari pedang, perisai, kendi-kendi, apalah semua dikumpulin di depan kemahnya Nabi SAW, nanti Nabi SAW bagi rata. Salah satu yang mengumpulkan ghanimah itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf ini teman-teman sekalian adalah sahabat Nabi, salah satu yang dijamin masuk surga dari 10 orang. Di zaman jahiliyah namanya dia Abduwud. Namanya dia Abduwud. Wud ini namanya berhala. Hambanya Wud gitu. Setelah masuk Islam diganti Abdurrahman oleh Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf lagi ngumpulin pedang. Dalam hadis Bukhari dia mengatakan, saya lagi ngumpulin pedang, perisai, saya coba angkat semaksimal mungkin yang saya mampu, mau dibawa ke hadapan Nabi SAW. Gitu kan. Tiba-tiba Umayyah, saya melihat Umayyah dari sisi kanan saya, dan dia memanggil, wahai Abduwud. Dia panggil, wahai Abduwud. Ya. Maka berkata Abdurrahman, saya tidak mau balik, karena nama itu buruk. Terus dia mengatakan, wahai Abduwud, wahai Abduwud. Umayyah selalu memanggilnya. Dan memang Abdurrahman sangat dekat dengan dia pada saat itu, dekat posisinya. Sampai akhirnya dia tidak mau balik, dipanggillah dengan nama lain Abdul Ilah. Ilah adalah Tuhan. Sama kalau kita Abdullah sebenarnya ya. Hai Abdul Ilah. Kata Abdurrahman, waktu dia panggil saya itu saya balik. Saya bilang, ya ada apa? Maka dia bilang, untuk apa kamu mengumpulkan semua itu di tanganmu? Berat-berat, pedang, perisai, untuk apa? Ini harta rampasan perang, kata Abdurrahman. Kata Umayyah, mau enggak saya kasih kamu lebih baik daripada itu? Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya sama anak saya. Enggak usah urus itu. Karena pedang, perisai semuanya dikumpulin, nanti dibagi rata kepada mujahidin. Tapi kalau tawanan perang, dia bawa orang yang dia tawan, itu bisa jadi budaknya dia, tawanannya dia. Kata Umayyah, tawan saya. Kau tahu posisi saya di Mekah seperti apa? Dia salah satu pemimpin kepala suku di Mekah, orang kaya raya. Artinya apapun kau minta nanti sebagai tebusan akan dibayar oleh kaumku. Abdurrahman berpikir benar juga nih. Ya. Dilempar semua pedang-pedang itu, dipegang tangannya Umayyah bin Khalaf, dipegang tangannya anaknya. Jalan menuju ke kemah Nabi SAW. Di tengah jalan lewat Bilal. Bilal dulu bekas budaknya Umayyah. Dia lihat bahasanya begini. Umayyah bin Khalaf ra'sul kufur. Umayyah bin Khalaf kepalanya orang-orang kafir. Pimpin